Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listrik, kembali lagi bersama saya Winnie Duyanti, NIM 21101031021, kelas 2B D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian direct online. Apa sih itu rangkaian direct online? Mari simak video saya ini sampai habis ya teman-teman. Rangkaian direct online itu adalah teknik yang memungkinkan kita untuk melakukan start atau stop motor melalui suatu rangkaian kontrol, atau biasa disebut dengan rangkaian pengunci. Sebelum kita mengaplikasikan rangkaian dol kepada motor, terlebih dahulu kita membuat konsep rangkaian dol tersebut. Dalam membuat konsep rangkaian dol, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dengan menggunakan kertas milimeter block atau dengan menggunakan aplikasi CADE Semu ini ya teman-teman. Aplikasi CADE Semu ini bisa teman-teman download atau teman cari di Google. Beginilah penampakan awal dari aplikasi CADE Semu ini. Aplikasi CADE Semu ini digunakan sebagai membuat konsep gambar rangkaian sekaligus langsung bisa mensimulasikan rangkaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis dan fungsi alat yang digunakan pada rangkaian dol. Yang pertama, saya menggunakan alat yaitu multimeter. Multimeter berfungsi untuk mengecek rangkaian yang telah kita pasang dengan cara mengacu kepada gambar rangkaian yang telah kita buat. Yang kedua, test pen. Test pen berfungsi untuk mengecek arus ada atau tidaknya pada suatu rangkaian yang diuji. Yang ketiga, obeng plus minus. Obeng plus berguna untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup yang berbentuk seperti kembang. Obeng minus berfungsi untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka karena bentuknya tipis. Yang keempat, tang kupas. Tang kupas berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengupas kabel. Yang kelima, tang kombinasi. Berfungsi untuk memotong kabel, mengupas kulit kabel, maupun melilit kabel. Dan sini bahan yang digunakan untuk merangkai rangkaian dol. Yang pertama ada MCB satu fasa. MCB satu fasa berfungsi untuk mengamankan sebuah hubung singkat atau konsleting pada rangkaian kontrol. Beginilah gambar MCB satu fasa dan di sampingnya ini adalah simbolnya. Yang kedua ada MCCB 3 fasa. Berfungsi untuk mengamankan hubung singkat, tetapi ini lebih ke rangkaian daya atau rangkaian yang menyuplai untuk ke motor. Dan ini simbol MCB 3 fasa ya teman-teman. Yang ketiga ada push button. Push button ini ada yang NO, ada yang NC. Berguna untuk mendukung sebuah trigger atau perintah untuk menyalakan sebuah kontrol dengan sistem kerja open close. Yang keempat ada Tor. Tor berfungsi untuk mengamankan sebuah motor berdasarkan ampere atau arus. Jadi nantinya kalau ada beban lebih, tornya akan jalan. Yang kelima, kontaktor. Kontaktor ini berfungsi seperti saklar, tetapi ini yang 3 fasanya. Memiliki kemampuan ampere yang tinggi dan menggunakan koil untuk menarik kontak pada kontaktor tersebut. Yang keenam ada lampu indikator. Lampu indikator ini berfungsi sebagai lampu tanda. Yang ketujuh ada box panel. Box panel ini berfungsi sebagai melindungi kebocoran arus listrik yang berbahaya bagi manusia. Untuk wadah sebagai komponen atau tempat untuk listrik, untuk komponen listrik. Yang kedelapan, kabel. Di sini kita akan menggunakan 2 kabel, bisa NYA atau NYM.
Kalau kabel NYA ini berbentuk intinya itu seperti tunggang. Kalau NYM ini intinya lebih dari satu. Bisa Langsung teman-teman saja ke prinsip kerja rangkaian direct online. Sini saya sudah membuat rangkaiannya menggunakan aplikasi KD Semu. Jadi kita bisa langsung mensimulasikan di sini ya teman-teman. Yang pertama kita hidupkan NCB-nya dulu. Pada saat push button S2 ini ditekan, maka arus akan mengalir ke kontaktor K1 yang ini dan juga akan mengalir ke anak kontak K1 ini, sehingga lampu H1 ini akan hidup berwarna hijau, dan motor ini juga akan berputar. Jika terjadi beban lebih, maka lampu H2 ini akan hidup, dan untuk mematikan rangkaian direct online ini saya menggunakan push button S1 ini dan mematikannya, lalu matikan NCB. Begitulah cara kerja dari rangkaian direct online. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.